أعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Itu lampu belakang mati apa belum dihidupi? Ya, mati kok. Sebelah kanan mati belum dihidupi, putus jikanya kosong. Itu kalahnya ya tadi ya. Itu langsung putus agak redup suasananya. Kaget atau kaget? Kalau baca di hidup kalau nak dapat ngurus menanya pada usah kaget. Lampunya sudah ada dengan kok tampil. Terus kaget. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamala ya tani kamalika wa adada kamali sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalani ayatali kamalika wa adada kamali sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalani ayatali kamalika wa adada sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil
إحسان وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما نهاية لكمالك كمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin ikhwani rahimani rahimakumullah, jamaah majelis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ya Allah ya Rabbana yang kembali mengumpulkan kita, memilih kita, lalu mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan ini. Dihadirkan kita di majlis taklim yang merupakan raudhah min riyadil jinan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dikumpulkan di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih masjid yang seperti kita saat ini duduk, Masjid Lawang Kidul yang kita yakini penuh dengan keberkahannya. Kita pun diletakkan Allah di waktu yang penuh berkah, bainal isya'in, antara maghrib dan isya. Bermacam kemuliaan kita dapatkan, mudah-mudahan kita pun dikelompokkan Allah menjadi hamba yang mulia. Mulia di dunia, mulia di saat kita diwafatkan Allah, dan mulia di alam barzakh kita sampai kelak ditempatkan oleh tempat yang mulia bersama orang-orang mulia di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun meminta bukan hanya kita tapi kedua orang tua kita, anak istri kita pun dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang kita diberikan Allah saat ini. Bagaimana saat ini Allah menjaga kita, melindungi kita dari kelalaian dan kemaksiatan. Mudah-mudahan saat ini pun anak istri kita, keluarga kita pun dilindungi Allah dari kelalaian dan kemaksiatan. Dan kita mohon mudah-mudahan berkah perkumpulan Allah terangi kuburan keluarga kita, orang tua kita yang telah wafat, Allah terangkan kuburan mereka, Allah berikan nikmat kubur untuk mereka, Allah semerbak harumkan kuburan mereka, dan Allah jadikan kuburan mereka raudhah minal jinan. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan berkat kumpulnya kita di majlis-majlis seperti ini menjadi sebab kita kelak mendapatkan husnul khatimah setelah dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyal ahibba, ma'asyal ahbab, ikhwani, bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah majlis rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Sabilil Idzikar yang dikarang disusun oleh Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad Habiban Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang mana pembahasan kita pada malam hari ini masih terus melanjutkan daripada isi kitab ini, fase tentang kehidupan alam barzakh. Kemarin cukup panjang dalam beberapa pertemuan kita bahas tentang faedah kemuliaan daripada kita ziarah kubur. Yang mana ziarah kubur adalah suatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul lewat baginda Nabi SAW. Kita dianjurkan untuk berziarah
baik itu ziarah kubur orang tua kita, keluarga kita, atau seorang muslim, terlebih lagi kubur orang-orang soleh, terlebih lagi menziarahi kuburnya Rasulullah SAW. Ikhwan rahimakumullah, selipkan ketika antum berkunjung ke makam para aulia, minta kepada Allah dengan keberkahan dan ucapkan seperti ucapan, ya Allah, sebagaimana engkau menyampaikan aku untuk ziarah kepada walimu ini, maka sampaikanlah aku untuk mampu berziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tawassul dengan seorang waliullah di makam waliullah untuk kita bisa kumpul berziarah ke makam pemimpin para aulia Allah, bahkan beliau pemimpin para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan itu tawassul kita ikhwani. Sebagaimana kita sudah pernah bahas kemarin tentang bab tawassul cukup panjang di majelis Kampung Muarah pada malam Rebo yang lalu. Maka jadikanlah keberkahan, ya, seperti masjid ini pun bisa kita jadikan tawassul kita, ya, masjid yang dibangun oleh waliullah, auliaullah, berapa puluh, mungkin bahkan ratusan, mungkin wali pernah masuk ke tempat ini. Kita minta kepada Allah, sebagaimana engkau hari ini memasukkan kami di masjid para auliamu, ya Allah, sampaikanlah kami untuk masuk, duduk, beriktikaf di masjid kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi. Dan jangan kita berpikir dan mengukur dengan keadaan kita, ekonomi kita, kesempatan kita. Allah yang akan ngatur. Ketika sungguh-sungguh kita meminta, maka Allah akan memberikan. Ketika kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah, Allah akan bukakan jalan, 1001 jalan akan terbuka untuk kita, baik yang terlintas di akal pikiran kita ataupun yang tidak terlintas di akal pikiran kita. Yang wajar masuk akal sampai yang tidak wajar, tidak masuk akal, bisa Allah lakukan. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Jadikan Rasulullah SAW sebagai sumber tawassul kita untuk mendapatkan hajat-hajat kita. Di antara hajat yang kita jangan sampai lupa, minta agar Allah menyampaikan diri kita untuk mampu berhaji Baitullahil Haram atau berumrah, dan yang terpenting untuk ziarah kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah Allah berikan itu semua, dan Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu. Sekali lagi, jangan mengukur siapa kita, tapi ukurlah dengan kekuatan kemampuan yang Allah miliki. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita dari kitab Sabilil Itikar sampai kita kepada khatimatu hadzal umur. Fi asya tata'allaqa bima taqaddam wa tattasil bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berhubungan dengan alam barzakh. Sebagai penutup, beliau menyimpulkan beberapa hal untuk kita. Imam Abdullah Al-Haddad. Ikhwan rahimakumullah, memang apa yang kita baca dari kemarin tentang kehidupan barzakh, segala macam bentuk barzakh itu masih cerita. Tapi kelak kalau kita diwafatkan Allah, itu semua akan nyata, tidak lagi tinggal cerita. Nyata, bahkan sekarang kehidupan kita yang nyata, hari ini kita nyata hidup dengan kehidupan kita. Besok kalau kita telah wafat, sebaliknya dia akan tinggal menjadi cerita. Alam barzakh hari ini kita baca apa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Disampaikan Abdul Haddad tentang alam barzakh, kehidupan alam barzakh, kehidupan setelah kiamat, dan fase kehidupan kiamat sampai seorang masuk surganya Allah atau neraka. Semua masih cerita. Ya, kehidupan yang sekarang nyata. Besok insyaallah ketika kita sudah wafat, hidupnya kita sekarang tinggal cerita. Yang kita baca ini akan nyata insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk mukmin yang beriman kuat dengan yaumil akhir, keadaan kehidupan hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qal mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana fil minfidarin amin. Khatimatu hadzal umur, penutup daripada fase umur alam barzakh. Fi asya'i tata'allaqa bima taqaddama wa tattasila bihi, berhubungan hal-hal yang sudah diceritakan ataupun yang berhubungan dengan perihal-perihal tentang alam barzakh yang penting untuk kita ketahui. Qala mu'allif rahimahullah taala, i'lam anna al-khalqa yajtami'una fil barzakh fi waqti alladhi baina nafakhatain, li'annahu la yabqa fi dhalika al-waqt min al-khala'iq illa man la yamut, huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya seluruh makhluk yang dimaksud adalah manusia, mereka semua dan kita pun kelak dan setelah kita nanti yang sudah duluan sebelum kita, berkumpul semua di alam barzakh. Semua orang pasti mengalami itu.
mengalami alam barzah, termasuk yang sudah sempit kita sering sampai ke juga. Mungkin ada pertanyaan, mak mau dengan cerita wong yang meninggal di laut, tubuhnya dimakan oleh 1000 ikan, terpencar-pencar tubuhnya, atau yang dalam keadaan tercerai-berai, badannya nganyut sana nganyut ke sini, atau orang yang hancur lebur terbakar. Semua mereka mengalami alam barzah. Semua mengalami alam barzah, ya, alam barzah. Cuma masuk kubur beda. Ya, mereka mungkin tidak masuk kubur, tapi kehidupan alam kubur, alam barzah itu semua akan mengalaminya. Hak, la syak, wala ghaib. Tidak ada keraguan dan tidak ada pengecualian dalam hal ini. Semua akan berkumpul di alam barzah, termasuk mereka para anbiya, para mursalin, para auliya salihin. Muslim, kafir, semua mengalami ini. Ya, semua namanya manusia akan mengalami. Fi waqtil ladzi baina nafhatain. Kita akan mengalami ini terus di alam barzah ini sampai nanti datang waktu peniupan sang sakakala di bahasa kita, ya, sang sakakala. Mungkin itu yang akrab dari kecil, peniupan trompet yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Nah, peniupan trompet itu 2 kali. 2 kali. Pertama, ditiupkan trompet itu untuk menghancurkan alam semesta, itulah yang namanya kiamat. Lalu setelah semua makhluk diwafatkan, dimatikan oleh Allah, ma yabqa illallah, tidak ada yang tersisa kecuali hanya Allah. Tidak ada tersisa kecuali hanya Allah. Atau yang disisakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang masih ada. 2 kali ditiupkan. Pertama untuk menghancurkan alam semesta, itulah yang kita kenal kiamat. Yang kedua, peniupan sangkakala yang kedua, itulah hari kebangkitan. Ya, kita dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar setelah alam semesta ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yabqa fi dhalikal waqt min al-khalaiq illa man la yamut. Karena saat itu semua makhluk dibinasakan Allah. Tidak ada yang tersisa kecuali yang tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Illa man la yamut huwallah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha bis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Sadaqallahul azim. Dan ketika ditiupkan trompet sang sakakala di bahasa kita, maka Allah hancurkan, binasakan semua yang ada di alam semesta ini illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Ya, banyak makhluk-makhluk tidak dihancurkan Allah, di antaranya surga dan neraka, arsy-Nya Allah, al-ghalam, dan banyak lagi yang kita tidak nampak. Itu ada semua di alam barzah, alam akhirat itu semua ada, dan saat ini telah ada, memang kita tidak kasat mata, tidak bisa memandangnya. Itu tidak dihancurkan oleh Allah, walaupun itu adalah ciptaan Allah. Tapi hampir semua makhluk Allah dan ciptaan Allah, Allah hancurkan. Bumi, langit, bintang, matahari, bulan, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan. Saat itu semua makhluk yang bernyawa, termasuklah malaikat Allah, diwafatkan, dimatikan Allah. Disitulah Allah akan mengatakan manil mulkul yaum. Allah berkata, siapakah raja sesungguhnya hari ini? Tidak ada yang hidup kecuali hanya Allah. Setelah itu Allah hidupkan kembali malaikat, arwah, anbiya, wassalihin. Walaupun nanti di situ ada pendapat. Wa hadhihi hiya nafqatul ula allati yamutu biha kullu hayyin minal makhluqin. Peniupan trompet sang sakakala tadi yang pertama kali, itulah yang disebut dengan kiamat, mematikan, membinasakan semua yang bernyawa. Semua makhluk-makhluk ciptaan Allah, alam semesta ini dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati yamutu biha kullu hayyin minal makhluqin wa la yabqa illallah al-hayyul qayyum. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang masih hidup kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Al-baqa lillah. Oke, termasuk mungkin kita sering hadir di jenazah, terutama di kalangan habaib, itu sering kali kalau orang lagi nuwun ke tanah, mayit lah masuk, ya macam-macam, ada yang sedieman baik, ada yang maca asmaul husna, ada yang maca zikir A, B, C, macam-macam, ada yang maca yasin, tahlil. Nah, kalau di kalangan habaib biasanya kalau pas nuwun ke tanah setelah mayit dimasukkan, setelah ditutup kita bebacaan rahimahullah al-badiyallah, rahimahullah al-badiyallah, rahimahullah. Itu doa untuk mayit, rahimahullah, semoga Allah menyayangi dia. Kalau dia betina ganti, jangan salah, rahimahullah, hak,
hak besar fathah rahimahullah, kalau betina kalau lanang rahimahullah. Lalu kita diingatkan al-baqi Allah, yang kekal hanya Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak paham dan tidak menyadari arti zikir ini, cuma maco jadilah dapat fadilah zikir. Ya, al-baqi Allah mengingatkan kita sebenarnya bahwasanya siapapun, sehebat apapun, sekuat apapun, sesempurna apapun kesehatan orang itu, dia bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-baqi Allah, yang kekal hanya Allah. Sehebat apa manusia untuk melindungi dirinya dari kebinasaan, pasti binasa, pasti akan hancur, pasti akan mati. Telah pernah diceritakan ada seorang raja di raja yang hebat, dia seorang kaya, seorang raja, memiliki tim kesehatan dokter yang Masya Allah, semua dokter yang paling super dikumpulkan untuk jadi dokter spesialis raja. Ketika dia wafat, sebelum wafat dia wasiat, kalau aku meninggal kaget, dokter-dokter aku suruh ngelilingi, melok berjalan di samping jenazahku. Di samping jenazahku. Untuk apa? Apa nak ngobatkan biar hidup lagi? Tak. Untuk jadi ibrah buat manusia yang ada, bahwasanya dokter tidak mampu mencegah kematian. Bahwasanya dokter tidak mampu mencegah kematian. Walaupun dokter yang pilih itu dokter super, kalau dokter paling hebat, yang setiap dia sakit siap untuk memberikan penyembuhan. Tapi ketika kematian datang, tidak ada yang mampu mencegah. Wahakadha ya ikhwan rahimani rahimakumullah. Al-baqa lillah, yang kekal hanya Allah. Wala yabqa illallah, tidak ada yang kekal kecuali hanya Allah. Al-hayyul qayyum, yang hidup dan terus berdiri. Alladzi la yamutu, tidak pernah meninggal. Wa hadhihi al-qiyamatul ula, inilah disebut dengan kiamat yang pertama. Wa ba'daha takunul qiyamatus tsani allati yuhyiha biha kullu maitin bi idznillah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, akan ditiupkan kembali sang sakakala itu untuk membangkitkan, menghidupkan kembali semua yang sudah mati. Dari zaman Nabi Allah Adam, ikhwan, dari zaman Nabi Allah Adam yang mati sampai yang hidup saat ini, sampai meninggal, sampai yang datang hari kiamat nanti, semua kita akan dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dibangkitkan Allah, termasuk tadi yang hancur di lautan, terbakar, lebur, dak kata jadi abu, ya banyak sekali kita saksikan. Bahkan ini bagian daripada ritual agama Hindu, mayitnya dibakar habis. Itu akan diwujudkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan masa hidup mereka di dunia, dijadikan lagi manusia, dihidupkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yaumul, namanya yaumul hasyr atau yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan, manusia dikumpulkan ke padang mahsyar, disebut yaumul hasyr, ya, hari kebangkitan. Lalu tambahkan hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. Semua orang Islam bakal dikumpulkan Allah. Dan yang pertama kali yang dibangkitkan Allah huwa Rasulullah. Awwal ma yub'ats ba'dal qiyamah wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan rahmah hebatnya cintanya Rasulullah kepada kita, begitu bila dibangkitkan, beliau tak nyari mana keluarga aku, mana anak biniku, tapi aina ummati, kata Rasulullah. Rasulullah yang keliling nyari mana umatku, kata Rasulullah. Maka saat itulah baru dibangkitkan semua manusia, termasuk kita insyaallah yang tetap sampai meninggal ya Rabb menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad yang pertama kali insyikakal ard, bumi ini terbelah, akan dihidupkan lagi semua manusia, baik nabi, baik rasul, baik manusia biasa, kafir, muslim, mukmin, semuanya akan dibangkitkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kebangkitan ini ikhwan rahimakumullah, seorang itu akan dibangkitkan Allah bagaimana, dengan sesuai keadaan dia waktu meninggal. Bukan keadaan pakaian, keadaan apa, artinya kehidupan yang dilakoni di saat meninggal itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yamutul mar'u ala ma'asha alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Nah, ini nasihat buat diri kami ikhwan kita galau-galau. Kalau kita pengen bertanya tentang diri kita, kira-kira aku kaget meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah, pacak kita baca dan kita husnuzon sama Allah, meminta. Dan jangan pernah ngerasa aman. Tapi kalau hari ini kita dinja Allah istiqamah dalam ketaatan, fa insyaallah rajin ke majlis, solat tahajud, solat duha, berzikir, sambung tua, birrul walidain, silaturahmi, sedekah, amal soleh yang kita lakukan setiap hari. Alhamdulillah. Misal jaga ikhwan, nasihat buat diri kami kita semua, karena ini sudah ada bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seorang akan diwafatkan Allah tergantung kebiasaan hidupnya. Dan ini kita sudah saksikan, begitu banyak orang-orang yang senang zikir meninggal di majlis zikir atau saat dia berzikir di hadapan Allah. Orang yang senang baca Quran meninggal di hadapannya Quran masih terbuka dalam keadaan.
Orang yang senang melakukan silaturahmi meninggal dalam keadaan sedang silaturahim. Orang yang senang sedekah, dia diwafatkan Allah setelah bersedekah atau saat dia sedang bersedekah. Bahkan tidak sedikit ikhwani, orang yang senang sujud kepada Allah diwafatkan Allah dalam keadaan sujud. Ini janji Allah. Tapi jangan salah, naudzubillah min dzalik. Ucapan Rasulullah ini juga kalau kita balikkan maknanya juga mengerikan. Yamutul mar'u ala ma'asya. Kalau orang itu ahli maksiat, setiap harinya bermaksiat kepada Allah, melakukan bermacam-macam kefasikan, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan seperti itu. Dan ini kita banyak saksikan. Nah, kalau kita menyaksikan ada orang yang kita tengok dari muda sampai dia berbini, sampai punya anak, sampai tua, cak itulah, jangan kita cuma memvonis orang ini barangkali meninggal su'ul khotimah. Doa ke, karena Allah mampu memberikan hidayah dalam satu saat dia bisa berubah dengan seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janji Rasulullah SAW. Kita bersyukur dan kita berminta kepada Allah diistiqomahkan sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini apa yang disampaikan Rasul, bisyarah buat kita. Bisyarah buat kita. Kepengennya ya Allah lemaknya meninggal si fulan habis maulid, sedang hadir haul, habis ngadakan haul, habis khidmah kepada aulia, pergi haji umrah meninggal. Kita pengen, maka kita istiqomahkan apa yang kita pengenkan tersebut. Fa insyaallah Allah akan berikan kepada kita. Sekali lagi, jangan pernah ngerasa aman, jangan ngerasa diri kita pasti mendapatkan seperti itu lalu kita jadi lalai, jadi lupa diri, naudzubillah min dzalik. Dan jangan pernah pula memvonis orang yang sekarang dalam keadaan maksiat pasti meninggal dalam keadaan maksiat. Kalau Allah menghendaki mereka dapat hidayah dalam seketika, dalam satu kejap mata mereka bisa dapat hidayah dan berubah menjadi orang baik. Karena Rasulullah juga pernah ngomong, ya, Rasulullah pernah ngomong, ini mengerikan buat kita. Dan bukan hanya kita, pernah kita baca di kitab ini juga, mereka para aulia, para salihin ketika mendengar hadis ini menangis ketakutan. Kenapa? Rasulullah mengatakan tadi memang bisyarah dari Rasulullah benar. Apa yang disampaikan Rasulullah tadi benar ikhwani. Yamutul mar'u ala ma'asyali. Tapi Rasulullah juga pernah berkata, inna ahadakum la ya'malu bi'amalil ahlil jannah hatta ma bainahu baina illa dhira' fasabaqat alaihi kitab fa ya'mal bi'amal ahlin nar fa yadkhuluha. Na'udzubillah min dzalik. Yang macam ini dari zaman dulu, zaman sebelum Rasulullah sampai zaman Nabi, sampai zaman kita sekarang kita saksikan ada. Siapa itu kata Rasulullah? Ada di antara kamu, kata Nabi, seorang yang kita pandang ini soleh, baik, bagus, sampai kita katakan tinggal sejengkal lagi masuk surga. Tinggal sejengkal lagi orang ini pasti masuk surga. Logos dan penggawainya baik, Masya Allah, katakanlah dia ulama. Tapi ketetapan Allah, fasabaqat alaihil kitab. Allah menghendaki ini hamba meninggalnya su'ul khatimah. Justru di akhir hayatnya dia melakukan suatu kesalahan yang fatal dan dimatikan Allah dalam keadaan itu. Fa ya'mal bi ahmalil ahlin nar fa yadkhuluha. Lalu naudzubillah, uji bahasa kita endingnya naudzubillah. Ini buat nasihat kita, jangan ngasuh hebat, ngasuh aman, ngasuh nyaman, karena Allah akan membalikkan hati gampang ikhwan. Ya, kita ambil contoh di majlis B, berapa banyak antara kawan-kawan kita yang dulu dia jadi sebab kita masuk masjid, masuk majlis, tapi sekarang mereka ngilang, sibuk dengan kesibukan dunia mereka. Padahal dia dulu yang ngajak kita masuk masjid, dia kenal kita sama ustaz, tapi sekarang dia hilang, tak tahu kemana, tenggelam. Bahkan kita dengar kabar asyik dengan dunianya. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, fa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar hatta ma bainahu bainaha illa dzira' fa sabaqat ahlul kitab wa ya'mal bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Atau kama Rasulullah sallallahu. Ada di antara kamu, kata Rasulullah, orang ini melakukan perbuatan amal dari kecil sampai bujang, sampai kawin, sampai tua, maksiat kepada Allah. Maksiat sampai kita kan, oh ini wong neraka aja gitu. Pasti masuk neraka tu lah ini. Ternyata tidak ikhwan, rahasia Allah menghendaki lain. Allah sudah menetapkan ini hamba bakal masuk surganya Allah. Fasabaqat alaihil kitab, Allah sudah tentukan. Ini rahasia Allah, kita tidak tahu. Wa ya'mala amalan ahli jannah, di akhir hayatnya dia taubah. Lalu berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, dan diwafatkan Allah saat berbuat kebaikan tersebut. Baik, dahuluha masuk surga dia. Baik, contoh paling simpel ikhwan, orang kafir sepanjang umur sampai 75 tahun, kafir. Bahkan lagi mudanya dia menyerang Islam. Tapi Allah menghendaki orang ini di akhir hayatnya mendapatkan
hidayah, mengikrarkan syahadatain, masuk Islam, belum sempat sholat, belum apa, diwafatkan Allah. Masuk surga, siapa nak ngalangi? Tapi kita pernah dengar cerita-cerita, na'udzubillah min dzalik, sebaliknya. Sebaliknya. Wong itu baik, lempeng, ketika dia saat akhir hayatnya tertipu dengan dunia, dengan jabatan dan kedudukan, atau dengan perempuan. Dan ini sejarah ini banyak tercatat dalam buku-buku sejarah Islam. Tergelincir di akhir hayatnya, justru meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wa'iyadzubillah min dzalik. Kita berpinta kepada Allah dan usaha istiqamah, minta sama Allah menjamilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa ma'al istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama yaumal qiyamah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bi jahi walid Fatimah, umnun bi husnil khatimah. Taib ikhwan rahimakumullah. ولا يبقى إلا الله الحي القيوم الذي لا يموت وهذه هي القيامة الأولى وبعدها تكون القيامة الثانية التي يحييها بها كل ميت بإذن الله تعالى وذلك قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Lalu setelah itu 40 tahun jarak antara kiamat sampai dibangkitkan lagi manusia dari kuburnya. Lalu kami tiupkan lagi, kata Allah, dengan merintahkan malaikat Israfil menyiapkan sangsakakala tersebut, maka bangkitlah semua manusia yang sudah dibangkit, sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum qiyamun yanzurun. Nah, di sini khilaf ulama macam-macam. Ada yang mengatakan bukankah bumi sudah dihancurkan Allah? Bukankah bumi sudah mementahkan segala isi perutnya? Lalu bangkitnya itu di mana? Maka ulama tafsir ada yang menjawab dengan begitu simpel, Allah wujudkan lagi bumi itu. Allah ciptakan lagi bumi itu sebagaimana Allah menciptakan lagi manusia yang sudah jadi tanah, jadi lembu, sehingga mereka bangkit lagi di mana tempat mereka meninggal. Nah, kembali tadi ikhwan, wa yub'atsu ala ma mata alaih. Kita kaget akan dibangkitkan Allah dengan keadaan makmur kita waktu meninggal. Jadi kalau orang itu meninggal dalam keadaan dia duduk di majelis, dia akan dibangkitkan Allah dalam keadaan seperti duduk di majelis. Ketika sujud dia akan dibangkitkan Allah dalam keadaan sujud. Kalau dia sedang mencari sesuatu yang apapun yang diridhoi Allah, dalam keadaan itu dia akan dibangkitkan Allah. Namun sebaliknya wa'iyadzubillah, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dibangkitkan Allah dalam keadaan itu juga dia. Dalam keadaan buruk itu, yang berzina dengan keadaan berzinanya, yang mabuk dalam keadaan mabuknya, dalam keadaan kedzaliman apapun mereka pun seperti itu mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bainal nafkhatain 40 sanah, antara peniupan sangsakakala kiamat kubra dan peniupan sangsakakala yang kedua untuk membangkitkan manusia dari alam barzah, itu lamanya kurang lebih 40 tahun. Ya, wallahu alam. Di dalam Al-Qur'an itu istilah tahun ini ada sebutan memang 40 atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 40 tahun memang hitungan kita hidup. Tapi ada juga menyebutkan 1 tahun itu sama dengan 1000 tahun, 1 hari seperti 1000 tahun. Tapi di sini mungkin 40 tahun memang 40 tahun seperti yang kita alami saat ini. Wa amma alladhi istathnahumullah fi qawlihi illa man syaa Allah faqad ikhtalafat fihim aqwal mufassirin. Faqilahumul malaika wa qila anbiya wa qila syuhada wa raja'a hadzal qaul wa qila ghaira dzalik. Nah, pengecualian yang tadi dalam ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua yang ada di alam semesta kecuali yang dikehendaki Allah untuk tidak hancur. Yang kami sampaikan tadi, surga, neraka itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Ya, alam-alam kita lewati, alam-alam akhirat ataupun yang saat ini ada seperti arsy. Semua itu Allah kecualikan untuk tidak dibinasakan, tidak dihancurkan. Lalu ulama mufassirun, para penafsir Quran sebagai menambahkan di antara mereka yang tidak dibinasakan Allah adalah para malaikat Allah. Jadi malaikat tetap dihidupkan Allah, tidak dibinasakan. Wakil ada juga mengatakan para anbiya Allah, itu juga tidak dibinasakan, tidak dihancurkan. Wakil ada juga mengatakan termasuklah kelompok syuhada, para syuhada yang memang meninggal karena Allah, berjihad di jalan Allah. Wa raja'a hadzal qaul wa qil ghaira dzalik, dan masih banyak lagi pendapat-pendapat para ulama. Wa qala alaihi salatu wassalam, yakhrujud dajjal fi ummati fayamkuthu arba'ina
Qala rawi la adri 40 yawman aw 40 syahran aw 40 aman. Fayub'atsu Allah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam ka'annahu Urwat bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu fayadhill yatlubuhu wa yuhlikuhu. Lalu Nabi SAW Imam Haddad menyebutkan tentang hitungan hari. Jadi seperti yang sering kami sampaikan, memang untuk hitungan 40 itu dalam syariat ada nilai khusus. Ya, mulai Nabi diangkat menjadi Nabi pun umur beliau 40. Banyak ulama-ulama kita kalau memberikan satu amalan kepada muridnya dengan bimbingan mereka memberikan hari yang jumlahnya 40. Ikhwan kita jamaah tabligh keluar ada juga di antara 40 hari sebelum 4 bulan dan seterusnya. Nah, umur 40, hari 40, ya kita tahlil juga ada 40. Memang 40 ini angka yang memang ada suatu nilai khusus dalam syariat. Nah, termasuklah tadi dikatakan ini berdasarkan sumber hadis Rasulullah, antara peniupan sangsaka kala pertama sama kebangkitan manusia itu 40 tahun. Nah, Nabi pernah menyebutkan juga tentang peristiwa akhir zaman nanti yang mungkin kita tidak ngalami. Wallahu alam, keturunan kita yang keberapa setelah kita, apa ke-7, apa ke-8, apa ke-10 mungkin ngalami itu. Apa tanda-tanda besar hari kiamat sebelum ditiupkan sangsaka kala? Apa di antaranya munculnya Dajjal. Sekarang Dajjal banyak. Dajjal antek-antek Dajjal sangat banyak. Dajjal itu sangat hebat, luar biasa. Dia bisa menyirap hati kita, macam dihipnotis. Sekarang banyak sekali uang pacak menghipnotis kita bukan dengan mantra, bukan bacaan, tapi dengan ucapan-ucapan sehingga kita bisa berbelok. Tadinya kita mengingkari gawe jahat dia, sampai hari kita tidak mengingkari. Setelah tidak mengingkari terus didoktrin sama dia sampai kita membenarkan. Terus didoktrin sampai membela dia. Padahal jelas-jelas kemarin kita ini batil. Ini hebat. Kadang-kadang tertipu kita dengan orang yang mampu menyulap. Dajjal itu nanti luar biasa. Hujan pacak diceteknya turun, matahari pacak ditariknya, pacak dipidamnya. Manusia mati pacak dibangkitnya, semua dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah sebagai cobaan buat manusia. Nah, sekarang banyak juga ya orang-orang yang bisa mempengaruhi manusia dengan kekuatannya. Itu Dajjal, sehingga merubah hukum yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Untuk segala cara mereka mengesahkan, membolehkan, sampai kita kadang-kadang bingung. Wong ini paham, tahu ini dah agak mengapa katakannya halal, bingung gitu. Ya, itu pengaruh dahsyat doktrin-doktrin yang ada muncul. Maka dikatakan Rasulullah SAW, Innal bayan la sihra, atau kama qala SAW, penjelasan ucapan-ucapan itu kadang-kadang bisa menyihir kita, bisa menyihir kita. Kalau ucapan ulama, ucapan aulia, orang-orang soleh, guru kita, nasihat kita, itu yang kita harapkan sehingga kita terpengaruh, itu namanya hidayat. Itu namanya hidayah. Tapi ada orang-orang yang bisa membuat kita terpengaruh tapi dalam kesesatan, dalam keburukan. Nah, ini kadang kita dapatkan juga. Macam contoh, ini perkara yang mubah, sales. Ente ketika sales datang, ente ngomong, "Tidak ada nak beli, tak butuh je kita." Tidak Pak, sebentar Pak, aku nak jelaskan. Hanya kita ibah. Mulai dari muka jelaskan, tak. Tadinya kita tak nak kata itu buka, akhirnya terfikir. Mulai kita tengok. Jelaskan kalau ini mak mana je kita. Mulai kita nanya. Jelaskan pelan-pelan, akhirnya ujungnya sampai terbeli. Sampai terbeli. Tadi tak mau kita beli. Apalagi kita tengok barangnya dia bawa itu, ya mungkin kita bisa beli yang lebih mewah, kita bisa beli lebih murah. Bahkan subhanallah, dengan kepandaian dia yang Allah berikan, dia bisa, bukan merayu ya, kalau memang kesannya seperti itu, cuma dia bisa ngobrol tadi dengan memberikan segala macam keindahan, kecakapan, kelebihan ini barang atau obat atau apalah, sampai kita tadi terdoktrin, akhirnya tanpa sadar kita beli, bahkan tak tanggung-tanggung, sepak kita beli, bukan nak nyoba sikap dulu. Subhanallah, pas begitu sudah jalan, sudah lama, baru pikir kita seakan-akan kita dihipnotis. Enggak, dia bukan hipnotis, tapi itu sedekah. Rasulullah mengatakan, bayan penjelasan orang itu bisa membuat kita sampai terpengaruh. Cuma bedanya itu tadi, kalau dalam kebaikan itulah namanya hidayah. Nah, ikhwan rahimakumullah, Dajjal seperti itu. Rasul mengatakan, yakhrujud Dajjal fi ummati fayamkuthu arba'in. Dajjal itu akan muncul di tengah umatku dan dia akan bertahan selama 40. Dalam hadis ini Nabi tidak menjelaskan 40 hari apa 40 bulan apa 40 tahun. Qala rawi, berkata para perawi hadis, la adri, kami tidak tahu. Ya, walaupun nanti ada penjelasan dari hadis Rasulullah yang lain.
Untuk hadis itu mereka mengatakan la adri arba'ina yauman au arba'ina syahran au arba'ina aman. Yang dikatakan 40 itu apa 40 hari? Artinya begitu singkat 40 hari, tapi dia mampu merubah isi dunia dan seisinya. Dia bisa mengelilingi dunia dengan begitu cepat, mempengaruhi manusia. Kecuali orang yang dipilih Allah selamat akan selamat. Selamat. Dan memang ikhwan, luar biasa, Dajjal ini benar-benar menyirap kita, hati kita, pikiran kita, sehingga kita akan berbalik dan menjadi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan lupa, jangan lepas berdoa setiap tahiyat akhir sebelum salam. Ya, di antara ta'awudz yang dianjurkan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dajjal, min fitnatil kubur, segala macam, fitnah dunia, dan min fitnatil masihid dajjal. Dan dianjurkan ikhwan baca surah Kahfi, jangan lepas setiap hari Jumat minimal. Kalau tidak, antum dawamkan 10 ayat pertama, sebagian ulama mengatakan 10 ayat terakhir. Itu bisa melindungi kita dari fitnatul dajjal. Memang dajjal kalau pakai logika hari ini tidak bakal kita jumpai. Kecuali kalian itu ya Allah umur 200 tahun barangkali. Karena tanda-tanda yang kecil masih belum muncul, galo-galo. Yang besar apalagi. Tanda kecil sudah banyak, cuma tanda besar belum muncul. Tapi dajjal yang model tadi mempengaruhi kita sampai kita saksikan belah kemarin di negeri ini sendiri. Orang yang dulu bela ulama bisa berbalik nyerang ulama. Bingung kita. Orang yang dulu bela ulama tapi bisa berbalik. Orang yang dulu cinta kiai, cinta ulama, cinta habaib bisa berbalik nyerang. Aneh. Ya, itulah karena pengaruh yang hebat tadi. Dajjal istilah tadi. Ya, dajjal yang muncul sekarang, antek dajjal. Lagi muncul dajjal sesungguhnya. Nah, dajjal itu ada tandanya. Kalau yang sekarang ini kadang-kadang kita tertipu dengan mungkin maaf dia libas ulama, sehingga kita bisa tertipu. Ini sudah akhir zaman, itu disebut Rasulullah dengan istilahnya ulama su. Ya, ulama su. Tapi dajjal ini jelas-jelas punya tanda, matanya sikok. Manusia tahu itu dajjal, tapi tetap masih melok dia juga. Macam yang kita saksikan sekarang banyak. Sudah jelas-jelas ini batil, jelas-jelas ini salah. Kejadian yang baru-baru kita alami baik. Tapi kok manusia ikut, bahkan membela bahwa ini benar. Nah, ini kita berlindung kepada Allah ikhwan. Wong yang kita lihat berbalik itu dulu sama cak kita. Artinya jangan pernah kita ngerasa aman. Minta pelindungan kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Perbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Lalu Rasul mengatakan seperti tadi, yamkutu dajjal arba'in. Qala rawi la adri arba'ina yawman aw arba'ina syahran aw arba'in aman. Tak tahu apakah itu 40 yang dimaksud Nabi 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Tapi kebanyakan ulama mengatakan 40 hari. Fayub'atsullah subhanahu wa ta'ala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Lalu Allah bangkitkan Nabi Allah Isa alaihi salam, diturunkan Allah kembali. Disitulah sudah ada Imam Mahdi nanti. Imam Mahdi terlahirkan. Ya, Dajjal yang ada Imam Mahdi sudah terlahirkan. Nanti Imam Mahdi bersama Nabi Allah Isa yang akan membunuh Dajjal. Ini kalau antum baca sejarahnya asyik, luar biasa. Kejadian itu luar biasa. Nanti Isa bin Maryam muncul bersama Imam Mahdi. Ketika datang waktu sholat, Nabi Allah Isa tidak mau jadi imam, meminta Imam Mahdi karena beliau adalah anak keturunan Rasulullah SAW dan yang memang dipilih oleh Allah untuk membunuh Dajjal itu nanti bersama Nabi Allah Isa. Nah, orang-orang itu nanti diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang fasik, orang-orang kafir, tidak pernah masuk Madinah. Orang fasik dikeluarkan Allah dari kota Madinah. Yang ada tertinggal nanti orang-orang soleh. Didatangkan Allah wabah, didatangkan Allah hal yang membuat mereka hanya ketakutan. Orang-orang fasik akan keluar semua dari kota Madinah. Orang-orang soleh yang akan menjadi tentara Imam Mahdi dikumpulkan Allah, kumpul di kota Madinah. Dan Dajjal tidak bisa masuk Madinah. Dajjal tidak bisa masuk kota Madinah dan Mekah tidak bisa. Haramain Syarifain tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dijaga oleh malaikat Allah. Nanti disitulah Imam Mahdi bersama Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal. Rasulullah menyifatkan di sini sosok Nabi Allah Isa itu, kata Nabi menjelaskan kepada sahabat seperti sahabatmu Urwah bin Mas'ud. Jadi ada sahabat Rasulullah Urwah bin Mas'ud, pace-nya, sekelnya, bentuknya itu mirip dengan Nabi Allah Isa. Jadi waktu itu kalau kita nak tahu Nabi Allah Isa, tahu dulu siapa itu Urwah bin Mas'ud. Jadi sahabat pacak tahu, oh Nabi Allah Isa begini. Seperti Urwah bin Mas'ud. Umurnya meninggal Nabi Allah Isa masih sangat muda, 33 tahun.
ganteng, belagak, putih. Nah, Urwah bin Mas'ud seperti itulah. Rasul mengatakan seperti Urwah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tsumma yamkuthun nas sab'a sinin laisa baina itsnain adawah. Setelah Dajjal memporak-porandakan kehidupan dunia ini dengan segala fitnah yang dia munculkan, ya, benar-benar naudzubillah mengerikan ikhwan. Dia diberikan Allah kemampuan, ya seperti orang fasik sekarang, orang kafir sekarang membuat kita kadang iman jadi goyang dengan kehebatan yang dimiliki. Nah, Dajjal diberikan Allah kemampuan sampai bisa menghidupkan yang mati dari orang tua kita. Orang tua kita meninggal pacak dibangkitkannya dengan izin Allah untuk menjadi cobaan. Untuk menjadi cobaan. Setelah Dajjal dibunuh, dimusnahkan, maka dunia ini adem, tentram, nyaman. Seluruh tumbuhan hidup dengan suburnya, seluruh hewan-hewan hidup dengan senangnya, gemuk, sehat, dan manusia pun hidup, tidak ada satupun yang berantem di muka bumi Allah selama 7 tahun. Wa yamkuthu tsumma yamkuthun nas sab'a sinin laisa baina itsnain adawah. Tidak ada perseteruan, tidak ada sengketa, tidak ada ribut sama sekali. Seluruh muka bumi Allah, baik manusia ataupun hewan, tidak ada yang berantem. Nyaman hidup, hidup tentram sentosa. Sampai wong nak berbagi sedekah itu tidak nemu miskin. Kenapa? Keadilan yang luar biasa terjadi, semua manusia mendapatkan kebutuhannya selama 7 tahun. Tsumma yarsulullah ta'ala rihan baridatan min ghabi syam fala yabqa ala wajhil ard ahadun fi qalbi mithqala dzarratin min khair aw qala iman illa gabidahu illa gabatahu hatta law anna ahadakum dakhala fi kabd jabal la dakhalat alaihi hatta taqbidahu fayabqa shirar nas fi hiffatit tayr wa ahlamus siba la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran fayatamathala lahum asy-syaitan fayaqul ala tastahyun fayaquluna fama ta'murun fayamuruhum bil ibadatil awthan wa hum fi dhalika darul rizq razaqahum husnu 'aishahum. Baik ikhwan rahimakumullah, kejadian kiamat itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan, mencekam luar biasa. Kita juga sampai sekarang ketika terjadi bencana alam, bagaimana dahsyatnya, bagaimana mengerikannya, manusia mati, tewas, segala macam kejadian. Nah, lutuf minallah ikhwan rahimahullah, itu kiamat nanti tidak ada satupun yang mengalaminya dari umat Rasulullah. Tidak ada orang mukmin, orang muslim sudah diwafatkan Allah. Bagaimana proses itu terjadi? Nanti setelah Dajjal dimatikan Allah lewat tangan Nabi Allah Isa dan Imam Mahdi, hidup manusia dengan ketentraman, semuanya mukmin yang hidup dengan ketenangan nyaman. Orang kafir pun ikut menikmatinya. Selama 7 tahun, setelah itu Allah munculkan angin dari negeri Syam, Suriah sekarang ini. Muncul angin itu berhembus, kuat menyelimuti bumi seisinya. Dan mana setiap orang mukmin pasti akan menghirup angin tersebut. Dan dengan menghirup angin tersebut, kita akan diwafatkan Allah. Siapapun, walaupun sefasik-fasiknya tapi dia mukmin, akan diwafatkan Allah. Sehingga tidak mengalami mengerikannya keadaan dahsyatnya kejadian hari kiamat. Yang tersisa saat kiamat nafkhatur itu sur nanti itu hanya orang-orang kafir. Jadi semua umat muslim mukmin ini tidak ada yang mengalami itu kejadian. Bagaimana dahsyatnya kiamat itu. Allah sudah berikan contoh sama kita bagaimana tsunami yang begitu hebatnya, bumi bergeser. Sekarang di Padang, saat itu Allah berikan kekuatan kesabaran kepada mereka. Kejadian di mana-mana mengerikan. Itu baru contoh sedikit daripada kejadian kiamat. Nah, kiamat itu terjadi kata Rasulullah SAW, tidak ada orang mukmin yang mengalaminya. Prosesnya bagaimana? Tadi akan muncul angin yang menghembus, angin sepoi-sepoi. Angin ini menyejukkan. Sampai dikatakan seandainya orang itu berada di tempat yang tersembunyi, tertutup, dia pasti kalau ada iman di hatinya, angin itu akan mendatangi dia. Angin itu akan mendatangi dia dan masuk dan dihirupnya sehingga dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah dan tidak mengalami mengerikan dahsyatnya kejadian daripada hari kiamat. Nah, yang tersisa orang-orang kafir. Dan kehidupan dahsyat luar biasa setelah orang mukmin meninggal, kalau kekufuran terjadi itu di atas muka bumi Allah kehidupan seperti binatang. Tak ada etika, tak ada agama, tak ada apa lagi sudah. Seperti binatang. Yang kuat menguasai yang lemah, yang berkuasa menguasai yang dikuasai, betina lanang bercampur hidup, segala kefasikan terjadi kalau saat itu. Di saat itu kemurkaan Allah turun dan terjadilah namanya hari kiamat. Fayaqulu, lalu muncullah syaitan, membuat mereka orang-orang kafir ini bertambah terpuruk.
Syaitan mengarahkan kepada mereka untuk menyembah daripada patung-patung berhala. Fama ta'muruna fayamuruhum bil ibadatil authan. Datang syaitan dengan kabar gembira menyampaikan kepada mereka, dan mereka tertipu, terpuruk, tambah menjadi kekufuran di atas kekufuran. Mereka menyembah daripada patung berhala. Wa hum fi dzalika darzaqahum husnul 'aisyah, dan mereka mengalami dalam keadaan seperti itu kesenangan yang fata morgana yang menipu. Dari saat itulah Allah mematikan dengan datangnya hari kiamat. Tsumma yanfakhu fis sur fala yasma'u ahad illa asgha lita wa rafa'a litan. Fa awwalu man yasma'uhu rajulun yalut haud iblahu qala fa yas'aqu an-nas qala thumma yasallallahu ayyu yanzilullah wa taran ka'annahu dhalla fatanabbat minhu ajsad an-nas wallahu a'lam bis-shawab. Sampai dulu sini ikhwan, insyaallah kita panjang umur walafiat. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang malam Selasa depan insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, ada beberapa pengumuman majlis dan peringatan hall. Kami sampaikan pertama insyaallah Jumat malam Sabtu, kalau besok majlis seperti biasa ya di Muaro sama di majlis Al-Ikhlas, dan malam ini badal isya Jaturi kalau ada yang nak hadir pembukaan majlis Maslakul Huda di Sungai Jeruju Dagat. Badal isya pembukaan majlis Maslakul Huda yang dulu kami pegang dan kami sampai serahkan kepada Ustaz Hasan Madahid. Malam ini insyaallah dibuka kembali bagi yang ada waktu dan memang sudah biasa hadir Jaturi. Yang belum pernah hadir Jaturi ba'dal isya di Sungai Jeruju Dagat. Nah, untuk besok majelis Kampung Muaro seperti biasa badal maghrib isya nyambung di Al-Ikhlas. Malam Kamis juga sama, ba'da dari kita di Waspada badal asar nyambung di Syairus Salikin badal maghrib. Kemudian Jumat malam Sabtu majelis 2 mingguan di rumah Habib Alwi bin Ahmad Basin Ma'alim Nang badal maghrib badal isya nyambung di MTRI tempat almarhum Ustaz Taufik Has Nuri. Lalu malam Ahad yang badal maghrib sampai badal isya kita ada majelis zikir ziarah bulanan. Memang biasa zikir ziarah bulanan kita adakan di malam Ahad pertama setiap bulan. Jadi kebetulan berbarengan dengan ada acara khataman di Hall Ustaz Ali Martoyib. Ikhwan yang memang pengen hadir khataman tafadhol, yang pengen ikut zikir ziarah tafadhol, kilahuma khair, seluruhnya baik benar dan mendatangkan kebaikan keberkahan insyaallah taala. Maghrib kumpul di musalla Fakhr seperti biasa. Badal isya kita ziarah ke Pangeran Syarif Ali lalu ke Kambang Koci. Lalu besoknya puncak acara Hall Kiai Ustaz Ali Umar Thayyib. Antum yang pengen ikut hadir ziarah Sabtu sore ada ziarah badal asar di Kandang Kawat. Minggu hall dimulai kurang lebih jam 9.30 bertempat di belakang Pasar Lemabang Komplek Telkom. Kemudian ikhwan rahimakumullah malam Selasa depan badal isya ya itu kita ada acara bulanan alumni Pondok Pesantren Al Khairat majelis Dalail Khairat insyaallah akan diadakan di Kampung Sungai Bayas dekat Gedung Ba'alawi, rumah Imam Al-Arabillah Al-Habib Ali bin Ali bin Syahab atau Habib Ali Jenggot Abang. Insyaallah malam Selasa depan badal isya. Untuk jadwal berikutnya ziarah-ziarah menyusul seperti biasa. Malam Rebo ziarah Datuk Agil, malam Kamis kita ziarah di Seberang Ulu insyaallah taala. Tentu saja beberapa info yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari penjelasan Abdul Haddad menambahkan keimanan kita dan Allah selamatkan anak keturunan kita dari fitnah Dajjal dan kita pun diselamatkan dari Dajjal yang ada di zaman kita sekarang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Fadhil adzan isya. Yang nak berwudu silakan.
Sudah terjemah. Tidak dengar.